Shalom Ibu dan teman-teman semua. Saya atas nama Raista Geriovan Fontuna, Prodi Sosiologi Agama semester 4. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang dogma tentang Roh Kudus. Yang pertama, kriteria kristologi. Nasihat yang diberikan Alkitab kepada kita yaitu menguji roh. Ini bukan sesuatu yang bertentangan dengan iman Kristen. Anjuran rasuli ini mengandaikan adanya roh yang berasal dari Allah dan ada juga roh yang bukan dari Allah, melainkan dari antikristus. Salah satu tanda yang disebutkan dalam surat pertama Yohanes, jika roh itu berasal dari Allah, maka roh itu mengajar kita untuk mengakui kealahan dan kemanusiaan Yesus. Kriteria yang ditawarkan oleh ayat ini adalah untuk menguji roh yang bersifat kristosentris. Kristus yaitu pribadi dan perbuatan-perbuatan atau perilaku hidupnya berfungsi sebagai alat ukur, norma atau paradigma untuk kita membedakan mana roh yang bukan dari Allah alias setan atau iblis. Yang berikut, Roh Kudus adalah Allah. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Roh Kudus berasal dari Allah. Bahkan Roh Kudus itu adalah Allah. Ada hubungan yang erat tak terpisahkan antara Allah dan Roh. Allah adalah Roh seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 4 hingga ayatnya yang ke-24. Kisah penciptaan menegaskan bahwa pada awal mula segala sesuatu yang ada, Allah ini berada bersama-sama dengan roh. Pada mulanya Allah menciptakan langit-langit dan bumi, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1 hingga 2. Roh Kudus adalah Allah. Ia anti kekacauan dan kekerasan. Ia adalah roh yang bekerja secara sopan dan teratur. Jadi, kalau ada orang yang mengaku bahwa ia telah menerima pengurapan Roh Kudus tetapi tidak memperlihatkan nilai-nilai kebaikan dalam hidupnya, maka roh yang ada padanya pasti bukan roh dari Allah, melainkan roh dari penguasa gelap. Yang berikut, karya Roh Allah dalam Perjanjian Lama. Dalam sejarah umat Perjanjian Lama, Roh Kudus ada dalam 3 periode. Itu dengan modus kehadiran yang berbeda-beda. Roh Kudus ternyata bebas untuk hadir atau tidak hadir dalam sejarah, dan di antara manusia ia juga bebas untuk menentukan bentuk kehadiran dan cara menyertai manusia dengan cara yang berbeda-beda. Yang berikut, Roh Kudus dan Yesus. Keempat kitab Injil dalam Perjanjian Baru sepakat bahwa Yesus adalah manusia yang dapat pengurapan Roh Kudus. Apa saja yang Yesus katakan, kerjakan dan ajarkan bersumber dari Roh Kudus yang berdiam dalam Dia sejak Ia di kandungan maupun pada waktu dibaptis di Sungai Yordan. Dari Yesus inilah, yakni Yesus yang ada dan berkarya karya Roh Kudus kemudian diberikan kepada kita. Roh Kudus pertama-tama tinggal di dalam Yesus. Ia adalah manusia yang pertama yang di dalamnya berdiam secara jasmani seluruh pemenuhan Allah, seperti yang terdapat dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-10. Yesus adalah buah sulung dari pekerjaan Roh Kudus. Orang yang percaya kepada Yesus adalah buah-buah susulan dari karya Roh Kudus. Segera setelah PL ditutup dengan pengharapan dan kerinduan Israel akan datangnya Roh Allah atau Roh Kudus, kitab-kitab Injil memfokuskan kesaksian mereka pada pribadi dan pekerjaan Yesus. Muncul dalam kitab-kitab sinoptis. Di situ Yesus digambarkan sebagai manusia yang dipenuhi Roh Kudus.
pribadi dan pekerjaan Yesus dipahami sebagai buah karya Roh Kudus. Terdapat dalam kitab Injil, Yohanes dan juga surat-surat Paulus. Di sini Kristus dilihat baik sebagai yang dipenuhi Roh Kudus maupun sebagai yang memberikan Roh Kudus kepada murid-murid. Yang berikut, karya Roh Kudus melalui Yesus menurut Matius. Kitab Matius disebut-sebut sebagai kitab Injil pengajaran. Ini dikarenakan dalam kitab itu banyak pengajaran yang diberikan Yesus. Penulis kitab Matius mengelompokkan pengajaran-pengajaran itu dalam 5 bagian. Maksudnya adalah untuk mengajarkan dengan 5 kitab Torah atau pengajaran dalam Musa. Hal ini yang penting kita ingat adalah pengajaran yang Yesus berikan bukanlah hal yang sama sekali baru, tetapi Yesus tetap menjaga kesinambungan pengajarannya dengan hukum Taurat, aturan dan ketentuan yang sudah dinyatakan Allah dalam budaya serta adat istiadat orang Yahudi. Nah, terlihat di sini bahwa Roh Kudus yang bekerja di dalam Yesus tidak anti sejarah dan budaya. Budaya tidak dibinasakan oleh Roh Kudus. Budaya justru dipakai, adat istiadat dimanfaatkan sebagai media pengajaran. Yang berikut, karya Roh Kudus melalui Yesus menurut Markus. Semua ahli Perjanjian Baru sepakat bahwa keunikan laporan kitab Markus mengenai Yesus terletak pada upaya Markus untuk menyembunyikan atau merahasiakan keberadaan Yesus sebagai anak Allah. Markus adalah kitab Epifani rahasia. Maksudnya, kehidupan dan pelayanan Yesus tidak diungkapkan dalam istilah-istilah mesianis. Yesus juga selalu melarang siapa saja agar tidak menonjolkan keberadaannya sebagai yang diurapi Allah. Kepada murid-murid yang mengakui dirinya sebagai Mesias yang kudus dari Allah, Yesus memberikan larangan untuk tidak mengatakan hal itu kepada orang banyak. Seperti yang tertulis dalam kitab Markus pasal 8 ayat 29 hingga 31 dan Markus pasal 9 ayat 7 hingga yang ke-9. Berhadapan dengan iblis dan roh-roh jahat yang segera mengenal Yesus sebagai anak Allah, Yesus menegur mereka supaya diam. Yang berikut, karya Roh Kudus melalui Yesus menurut Lukas. Kitab Lukas merupakan kitab yang berkisah tentang Yesus dengan menekankan aspek kepedulian Yesus kepada orang kecil, miskin, dan menderita. Dengan tegas, Lukas mengatakan bahwa Yesus adalah manusia yang penuh dengan Roh Kudus. Hal menarik yang ditunjukkan Lukas ialah Roh Kudus yang ada dalam Yesus menggiring dia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial. Roh Kudus membuat Yesus ada di tengah-tengah masyarakat, membuka, diterima di hadapan orang banyak, dan membantu serta menolong mereka dari berbagai kesulitan dan penderitaan hidup. Yang berikut, karya Roh Kudus melalui Yesus menurut Yohanes. Kitab ini ditulis dengan maksud seperti dikatakan sendiri oleh penulisnya, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias anak Allah dan supaya kamu oleh iman memperoleh hidup dalam namanya. Nah, ini seperti yang terdapat dalam kitab Yohanes pasal 2 ayat 31. Pasal 20 ayatnya yang ke-31. Kitab Injil Yohanes ditulis dengan tujuan ini untuk percaya seseorang perlu bimbingan supaya mengerti dan merasakan yakin bahwa pilihan itu benar dan dapat dipegang. Manusia membutuhkan pendampingan dan pengembalaan yang insentif dan sistematis untuk sampai pada tahap percaya.
Yohanes memperkenalkan Yesus kepada pembaca sebagai seorang pembimbing dan pastor yang baik. Ia dengan setia, sabar, dan secara intensif berusaha untuk membimbing orang pada pengenalan yang sungguh-sungguh dan keyakinan yang benar akan Allah dan pekerjaan penyelamatannya. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Atas perhatian Ibu dan teman-teman semua, saya ucapkan terima kasih. Shalom.